Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berkesempatan berkumpul bersama dalam acara sosialisasi modul 1 program guru penggerak oleh Bapak Heri Widianto Nugroho, SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-6 SDIT Datul Jannah, Kota Cilegon. Baik, untuk membuka acara sosialisasi ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, langsung dipersilakan kepada Bapak Heri Widianto Nugroho. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin berdiri ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk datang berpartisipasi dalam acara sosialisasi program guru penggerak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktikannya ya di kemudian hari agar tercipta suatu budaya yang positif ya. Oke, langsung ya, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, budaya positif ya. Nah, budaya ini adalah kebiasaan ya. Jadi sudah menjadi adatnya gitu. Nah, dalam kaitannya di sekolah, maka budaya positif ini kegiatan ya atau aktivitas pembiasaan yang positif yang sudah tertanam pada peserta didik. Artinya anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Ibaratnya kalau kita lapar kan makan. Jadi diharapkan dari budaya positif itu adalah muncul seperti itu, kebiasaan yang alami muncul dalam diri anak itu sendiri ya. Tentu hal ini tidaklah mudah ya Bapak Ibu, sehingga perlu sekali usaha ya dan proses dalam penerapannya. Oke, lanjut. Untuk topik dalam sosialisasi ini, Bapak Ibu, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi ya. Nah, nanti dalam sosialisasi ini kita akan belajar tentang 6 materi ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu seputar disiplin. Nah, di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Tapi tergantung apa dulu yang didisiplinkan ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Kemudian yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Oke, setuju. Tapi yang nomor 3 ini pernah saya praktikkan ya, Bapak Ibu, tentang penghargaan ini. Memang betul meningkatkan motivasi. Tapi kalau diteruskan, ya jadi kebiasaan. Akhirnya kalau bahasa di sini mah pengen dialem, gitu. Jadi anaknya malah timbul punya tujuan lain. Iya, punya tujuan lain dan over PD timbulnya seperti itu. Ya, ini temuan saya dalam keseharian ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini perubahan paradigma. Sini ada game ya. Ada game, Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang A dan B ya. Nah, jadi ini dilakukan oleh 2 orang ya. Silakan nanti dilakukan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di salah satunya ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Dikepal gitu ya, kertasnya dikepal. Nah, kemudian temannya yang B ya mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ya. Nah, yang B-nya itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja terserah, agar si tangan yang megang kertasnya itu mau membuka gitu ya. Ya, sekarang silakan dicoba Bapak Ibu ya. Serah 2 orang ya, salah satunya merobek kertas ya, tuliskan apapun terserah yang menurut Bapak Ibu berharga. Nah, silakan apa saja terserah. Oke, silakan. Ya, satu saja ya. Satu saja. Sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu ya, ditulis terus digenggam. Boleh apapun. Yang enggak nampak, yang nampak, yang berharga ya. Silakan. Kalau sudah nanti digenggam, orang yang satunya adalah merayu bagaimana caranya agar orang yang menggenggam hal yang berharga itu mau membuka tangannya. Gitu ya. Sudah ditulis? Ya, kalau bingung apa aja ya, bungkus aja. Sudah siap catatannya? Nah, sekarang digenggam. Sudah digenggam. Nah, sekarang orang yang satunya punya waktu 30 detik untuk mengusahakan ya, dengan sekuat tenaga, dengan segala cara, agar si orang yang menutup tangannya itu mau memberikan apa yang digenggam. Ya, terserah ya, terserah ya, kepribadian masing-masing ya, sesuai dengan kepribadian masing-masing ya. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan ini ya, karena ini nanti nyambungnya akan ke perubahan paradigma ya. Sudah siap ya? Oke, 30 detik dari sekarang.
ketika Bapak Ibu ditawarkan anu, dirayu anu oleh temannya, pada dasarnya itu hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol, ya, bukan dari penawarannya, ya, bukan dari si penawarnya, tapi dari Bapak Ibu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Itu menurut teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kaitannya sama atasnya, ya, karena yang mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ini dipaksa-paksa, dirayu-rayu gagal, yang akhirnya dipaksa, ya. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan prosesus menciptakan pilihan-pilihan dari kolaborasi, ya. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikirnya menang-menang. Jadi hanya ada menang-menang, gitu ya, tidak ada menang kalah. Nah, ini untuk teori kontrol. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nah, ini seperti yang pernah dinyanyikan, ya. Ini nilai-nilai kebajikan, gitu ya, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergoyang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nggak tahu, ya. Lanjut, ya. Apa? Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, ya. Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, ya. Nah, manusia itu punya motivasi. Motivasi itu dalam hal ini ya, alasan. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Contohnya begini. Nanti Bapak Ibu jawab aja dalam hati, ya. Kasusnya begini. Bapak Ibu disuruh ikut pelatihan 1 minggu. Nah, kemudian motivasi apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, maksudnya gini, Bapak Ibu iya ikut, tapi motivasinya apa? Untuk menghindari hukuman dari sekolah, untuk mendapatkan imbalan, motivasinya, atau untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Ya, itu maksudnya, ya. Contoh kasusnya gue jawab, ya. Itu mah pribadi masing-masing, ya. Jadi maksudnya begitu, ya. Dalam perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Nah, dari 3 motivasi ini, yang positif itu yang ini, ya. Ya. Saya kira, ya, Bapak Ibu, kita juga sama, ya, manusiawi. Antara 1-2 ini, ya, gitu. Terlepas dari faktor-faktor lainnya, kita bisa memiliki motivasi 1 dan 2 ini, ya. Kita nggak tahu pribadi orang masing-masing, ya. Cuma inilah motivasi yang paling positif dari ketiga ini, ya. Motivasi internal dari dalam diri sendiri, ya. Tujuannya, oh iya, saya ingin dapat ilmu, gitu. Ya, bisa dipahami, ya, Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita masuk ke restitusi. Nah, tadi bingung, ya, restitusi itu apa. Saya juga waktu dapat ilmu ini juga baru tahu, ya. Saya PPG nggak ada kayak begini. Akhirnya saat PGP saya belajar restitusi. Oh, begini. Restitusi itu begini, ya. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, mungkin Bapak Ibu belum kebayang, ya. Nah, nanti kita simulasi kasus saja.
simulasi kasus. Jadi di sini sederhananya adalah ketika ada murid yang bermasalah, di sini terjadi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, jadi restitusi ini juga proses kolaboratif. Kolaboratif itu bersama-sama. Jadi ada kasus, jadi diselesaikan bersama-sama, gitu ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini dosen, bukan Gojek ya. Dosen ini banyak sekali dipakai di BGP, ini banyak teori-teori yang dipakai ya dosen ini. Oke, nanti kita simulasikan saja ya, biar ada gambaran. Nah, ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, terus untuk memperbaiki hubungan ya dengan orang tua itu yang bermasalah, tawaran bukan paksaan. Jadi yang dilakukan itu berupa tawaran. Nah, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ini ibaratnya ketika bermain, ini guru bisa mengembalikan kepada kelompoknya. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan itu peraturan ya kita nyebutnya. Cuma sekarang sudah berubah namanya keyakinan. Kenapa enggak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, coba mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Agar apa? Selamat, aman. Ya. Oke, nggak apa-apa. Mengapa kita memiliki peraturan 3M harus masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Agar apa? Biar aman, terhindar COVID, sehat. Ya. Nah, yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ya, yang nomor awal ini keselamatan, aman, itulah yang namanya keyakinan. Ya, keyakinannya. Nah, kemudian yang kedua, agar selamat tidak kena COVID, ini kesehatan. Nah, itulah keyakinannya. Nah, jadi keyakinan itu nilai-nilainya, nilai-nilai yang terkandung dalam aturan. Ya, jadi di PGP ini sudah berubah, bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Nah, jadi kalau ada materi peraturan di kelasnya apa, diganti untuk keyakinan kelasnya apa. Ya, gitu. Jadi itu paradigma yang berubah. Lanjut. Nah, ini adalah lingkaran bagaimana menciptakan budaya positif. Ya, prosesnya ini dimulai dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, lingkungan yang positif, sehingga budaya positif terbentuk. Ya, jadi ini prosesnya tidaklah mudah ya Bapak Ibu, karena saya juga ini belajarnya nggak sehari 2 hari ya, tapi ini harus disampaikan dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan ada yang terserap ya, insyaallah. Nah, yang mana yang keyakinan kelas dan kenapa? Kanan, kanan. Oke, kenapa yang kanan? Ya, betul ya. Karena ini nilai-nilai yang terkandungnya ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi.
yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, kalau kami di CGP setiap mau Zoom, ya, itu ditanya, kita buat keyakinan kelas. Ya, jadi semua CGP itu membuat keyakinan kelas. Ya, nah, jadi agar dalam pembelajarannya nanti tercipta kenyamanan, karena pembelajarannya sesuai apa yang peserta didik inginkan. Sama seperti ketika belajar, tadi tanya ke anak-anak, keyakinan kelasnya mau seperti apa, atau belajarnya mau seperti apa. Nanti anak-anak kan ngomong gini, diterapkan. Jadi anak-anak juga belajarnya sesuai keinginannya, gitu. Jadi mudah terserah. Ya. Seperti saya dulu ingat waktu ke Malang. Nah, sama tour guide-nya ditanya, kita sepakat ya, selama kita 3 hari di sini wajib senang. Oh, saya baru ingat ternyata itu adalah keyakinan yang dibuat oleh tour guide kepada penumpangnya agar selalu senang. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa diterapkan di kelas, ya, keyakinan kelas seperti ini, agar anak-anak belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan, merdeka, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini yang tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Ayi tadi. Ketika kita sering memberi reward, penghargaan itu akan menghukum si anak yang bentuknya ini, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya. Ya, jadi ini ketika ya dilemanya kita, gitu. Jadi bagaimana kita sendiri yang mengatur kepada anak-anak itu sendiri, memberikan reward, ya, dijaga, ya, tidak terlalu over agar tidak dihukum oleh penghargaan. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh lagi ya, contoh keyakinan kelas. Kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini tanggung jawab, melatih tanggung jawab. Yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini menghormati orang lain, komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan, ya. Kalau di CGP ya Bapak Ibu, ininya ditutup. Jadi kita yang debat sendiri, ya, nanti dinilai, ya. Seperti itu. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ya, ice break biar tidak ngantuk, ya, hadiah saldo Shopee. Serius. Nah, ini hukuman konsekuensi bedanya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, menghargai paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menyesuaikan diri. Ya, jadi ini negatif positif ya. Nah, ini konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, bersalah, dipermalukan, kehilangan hak, time out, yang melek. Nah, inilah yang perubahan paradigma yang terjadi. Perubahan dari yang kuno, ya,
kita simulasikan. Nah, mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Bentar kita buka ya. Nih. Oh ya, hukuman ya. Lari keliling lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Wih, mantap. Murid diminta push up, hukuman. Wih, canggih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pinter dia, calon gerak. Membersihkan tumpahan air. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Oke, hukuman katanya. Kita lihat. Tering, ya, hukuman. Lari keliling lapangan basket. Olahraga. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Ya. Jempol. Oke ya, kita ice breaking nih. Ya, moderator mau ikut? Enggak apa-apa enggak. Nah, nih jadi sekarang dua orang ya. Jadi permainannya gini. Enggak. Gini. Contoh saya dan Bu Ulis. Kan ini jari ada 5 ya. Ini. Terserah mau keluar angka berapa aja ya. Terus, nah ini berapa? 2 sama 2. 4. Yang ngomong 4 dulu itu dia yang menang. Ya. Gitu ya. Nanti kita pakai turnamen ya, seleksi nanti yang ini. Yang ini pas kali dua ya. Nanti yang menang ketemu yang menang sampai terakhir ya. Sip. Ya, jadi misalnya 3, 2, 5. Yang ngomong 5 itu dia yang menang. Ya. Ayo, silakan. Terserah kesepakatan aja. Iya. Kesepakatan aja. Berarti ada 5 pemenang ya sekarang. Nah sekarang 5 pemenangnya maju. 5 pemenangnya maju. Ayo maju. Ya satunya sama penulis ya, biar pas. Ayo. Tidak apa-apa, ditambahin 1. Belum ya? Sudah siap 1, 2, 3.
Ibu ya. Jadi pas temannya begini, yang satu gini, jadi tinggal jawab aja kayak ini. Iya. Oke, itu ya. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke 4 ya, 4 dari 6. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak ya. Di sini yang terakhir ini bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini apa aja? Nah, termasuk makan, tempat tinggal, ya, pakaian, di sini bertahan hidup. Di sini cinta, penguasaan, freedom, fun. Nah, untuk apa sih ini? Ini adalah kebutuhan dasar manusia sekaligus anak-anak. Jika dikaitkan dalam pembelajaran, ya, kalau mau benar lah, ya, kalau kita mau benar, ini kebutuhan dasar ini harus kita penuhi semua kepada anak-anak. Ya, apa akibatnya kalau salah satu nggak ada pemberontakan, anak jadi bandel, ya. Di sini ada simulasinya ya. Kita simak contoh videonya ya, biar lebih Nah, jadi guru itu ibaratkan petani ya. Petani di sini memahami tanamannya, banyak tanamannya, sehingga petani itu memahami tanamannya itu bagaimana karakternya, kebutuhannya apa, ya. Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contoh. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang. Nah, ini bisa dilihat ya. Ketika 5 kebutuhan ini terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain,
Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Oke, itu tadi ya alasan kenapa kita harus memenuhi kebutuhan dari anak-anak itu tadi ya. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Kira-kira dari 5 kebutuhan itu yang mana? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dari kasus itu, kira-kira anak ini butuh apa? Ya. Ya, yang pertama ini adalah butuh kebebasan, ya. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Love. Oke, good. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke, kita kembali lagi ke atas. Jadi anaknya sebel, gambarnya jelek ditunjukin ke teman-teman. Ya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya, sekaligus anak-anak kita yang harus kita penuhi, insya Allah ya, mudah-mudahan terpenuhi. Ya. Oke, kita lanjut ke yang 5, posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, manajer. Ada 5 ya. Kenapa sih kita harus ini? Udah ngajar aja. Ini nanti ada dampaknya ya, Bapak Ibu. Kita ini nanti jadi apa? Ya. Saya juga waktu mempelajari ini, saya itu posisinya ada di sini, bukan ada di sini. Ya. Nah, langsung saja kita lihat videonya ya. Bagaimana sih yang dimaksud manajer, yang masuk. Ini kita lihat contohnya langsung. Dan video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Masih dari dosen ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, Ya. 3. Ini yang posisi teman paling negatif ke bawah ini menuju positif ya. Nanti kita bisa introspeksi masing-masing. Ya, kita itu ada di mana posisi tersebut dan harus Mari kita mana. saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
Posisi penghukum Nah, biasanya itu bicara posisi penghukum ya. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Nah ini yang membuat merasa bersalah. Nanti bisa dilihat bedanya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, Posisi pembuat ya paham ya, membuat merasa bersalah itu ya. Nah, cenderung lembut. Namun kata-kata yang kita lanjut ke posisi berikutnya. menjadi orang yang gagal. Kita yang bersalah. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, inilah sebagai teman ya. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap ada faktor ketergantungan dari murid kepada muridnya kepada Ini pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid. Nah ini yang terakhir. Yang benar Pak.
mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang sangat Kerasa ya bedanya ya. Itu yang kelima kayak mata telepon. Ya, jadi kalau yang manajer itu lebih kita menuntun si anak itu mencari solusinya dia sendiri. Ya, digiring, ditanya-tanya, kemudian dikonfirmasi mau kapan mulai sampai nggak terlambat lagi, itu juga ditanya. Ya, jadi itulah posisi manajer. Nah, bagaimana? Bagaimana begini? Bentar. Sini ada dampaknya ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah dampak yang terjadi kepada anak-anak ya, sesuai dengan 5 posisi kontrol. Kita langsung saja ke bawah di sini ya, yang di bawah sini. Nah, ini yang di sini dampak murid. Jika kita melakukan seperti role model penghukum, nah itu di sini dampaknya si anak itu bisa mengurangi kesalahan. Nah, terus ini ke sana gitu ya, sampai ke manajer. Dia mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Dulu hanya menuntut agar si anak itu memecahkan masalahnya sendiri dan dikonfirmasi kapan dia akan mulai untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi kita bisa evaluasi masing-masing ya, kita ada di posisi mana ya, penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer ya, sama-sama sambil belajar kita bergerak ke arah sini ya. Memang ini tidaklah mudah ya, butuh kesabaran juga. Karena saya juga sudah praktekkan ini ya di sini, nanyain anak-anak gitu yang waktu itu kasusnya nggak bawa buku, saya praktekkan. Alhamdulillah sudah sering bawa buku dan selalu ingat gitu ya. Jadi gimana kitanya untuk si anak itu menemukan masalahnya sendiri, konfirmasi ya, dituntun untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Itu untuk 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ada kasus nih Bapak Ibu nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakan ini penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Woi, sudah ada perbedaan pendapat nih, penghukum.
ayolah lakukan. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Ada pemantau, ada manajer. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh. Ya. Itu Bapak Ibu ya contoh kasusnya. Nah ini contoh kalimatnya ya. Nah nanti ini bisa nanti saya share ya. Ini kata-katanya bagaimana hukum itu ngomongnya begini, si korban bermasalah itu begini, teman itu begini, pemantau itu begini, manajer itu begini, cara ngomongnya ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ininya ya, pergerakan antara pemantau dan manajer. Nah di sini pemantau itu ada ini, kalau kamu tidak anu, saya akan anu. Itu pemantau. Diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Nah kalau manajer, apa kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini? Seperti itu ya. Ini pergerakan antara pemantau dan manajer. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi yang terakhir ya, materi terakhir. Nah ini segitiga restitusi ini adalah penerapan dari posisi manajer. Ya, penerapannya ini. Pertama, validasi tindakan yang salah. Nah ini. Nah, terus adakah cara yang lebih efektif? Ini ngomongnya ya, cara membacanya. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Seperti tadi, dia terlambat, ditanyain oleh gurunya apa keyakinan yang ada di sekolah ini, tidak dalam terlambat. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibaratnya dulu guru juga pernah terlambat gitu. Jadi di sini distabilkan identitasnya biar sama si anaknya itu sama-sama ini ya netral gitu. Oke lanjut. Nah ini ada video ya, kita skip aja. Nah jadi ini urutan yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah ketika menghadapi anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini ya. Itu penanganan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi divalidasi perbuatan si anak yang salahnya itu apa? Kita validasi, benar apa enggak, gitu ya. Bisa bertanya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kalau saya waktu tanya si anak yang bawa buku terlambat itu, saya tanya lupa malamnya nggak pernah nyiapin buku. Gitu. Jadi itu alasannya, ya. Jadi jangan langsung jeger-jeger, tapi ditanya pelan-pelan, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas, keyakinan, peraturan yang ada di sekolah, nilai-nilainya yang sudah kita sepakati, gitu, ya. Nah. Oke, nah, kita ada kasus di sini ya, simulasi kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis.
Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpukau sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, oke ya. Nah, ini pertanyaan. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar dari 5 yang tadi? Yang cinta, yang apa? Ya, oke. Posisi kontrol apa? Udah itu membuat merasa bersalah, ya. Oke, lihat ya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi penghukum, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Iya, seperti itu ya, penghukum ya. Kita ya gitu. Nah, kemudian simulasinya dengan menggunakan segitiga substitusi, validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang salah dari tadi? Ya, tidak memperhatikan. Nah, kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu yang dilakukan oleh Ibu Dani. Menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada di bawah sini. Ya. Oke ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini pembiasaan dan kebiasaan. Silakan Bapak Ibu dibaca ya kebiasaan-kebiasaan. Oke ya, sudah dibaca ya. Nah, kemudian ini ya, kebiasaan baik diawali dengan kebiasaan. Kita akan melakukan kebiasaan jika sudah biasa. Nah, kemudian yang kedua, tidak bisa dilakukan sendiri ya, Bapak Ibu. Kalau sendirian capek. Ya, saya juga dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Harus kolaborasi, ya, seperti BPK, orang tua, industri, atau masyarakat, ya, kolaborasi. Kemudian bisa dimulai dengan membuat kartu kendali budaya positif, ya, jika memang ingin kegiatan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih, ya, Bapak Ibu, atas partisipasinya. Mudah-mudahan ada ilmu yang menempel. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, apabila kurang berkenan, ya. Nah, terakhir di sini kita bareng-bareng ya. Di sini guru tergerak, bergerak dan bergerak. Guru bergerak, dan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupnya sosialisasi pada hari ini berarti sudah selesai. Semoga kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menjalankan apa yang ilmu yang didapatkan hari ini. Baik, kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muji SPD,
Kepala Sekolah SDIT Rodatul Jannah, tempat di mana para calon guru penggerak mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru SDIT Rodatul Jannah yang mempunyai etos kerja tinggi serta selalu semangat dalam meningkatkan kompetensinya. Khususnya pada Bapak Ibu guru yang masuk dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Rodatul Jannah. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dipaparkan oleh calon guru penggerak SDIT Rodatul Jannah merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga pengimbasan ini bersifat permanen, tidak hilang ketika pengimbasan selesai. Kami berharap penyebaran pemahaman dan pengalaman ini turut dicontoh oleh guru-guru lainnya di SDIT Rodatul Jannah, khususnya dalam penerapan budaya positif umumnya pada praktek baik lainnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk para calon guru penggerak yang telah melaksanakan desiminasi dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.